Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam semoga ilmunya berkah. Kelak besok sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul ulama, para alim, ulama, sesepuh, para kiai, para tokoh yang hadir di dalam majelis ini, wabil khusus yang kami hormati Ibu PLT Kepala Sekolah MAN 2 Kota Madiun, yang kami hormati pula jajaran wakil, Bapak Ibu guru dari Komite MAN 2 Kota Madiun, dan juga yang kami hormati dan saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku semuanya, siswa-siswi MAN 2 Kota Madiun yang luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir di dalam majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang selalu kita idolakan, selalu kita nanti syafaatnya. Semoga kita semuanya besok dischedule, dijadwal oleh Rasulullah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Masya Allah, luar biasa. Saya datang ke MAN 2 Kota Madiun ini pertama kali. Kalau mungkin tahu ya, saya biasanya cuma lewat doang, lewat mau ke daerah terminal atau ke Carrefour kemana, lewat dari sini. Tapi hari ini konon katanya MAN 2 Kota Madiun ini pencetak para pemimpin-pemimpin bangsa. Dan semuanya saya lihat dari wajahnya panjenengan semuanya ini juga termasuk sosok-sosok pemimpin masa depan. Amin Allahumma. Masuk sing pojokan ke yo calon pemimpin masa depan. Yang di pojokan putri sana juga termasuk. Ternyata semuanya luar biasa. Alhamdulillah kita setiap hari di tengah kesibukan kita, teman-teman semuanya di sini, ini saya panggil teman-teman aja ya. Jarak usia kita tidak terlalu jauh. Kalau di sini usianya paling banter berapa? Ya? 18. Saya berapa? 20. Jarak usianya tidak terlalu jauh. Nah, salah satu yang dulu mondok di tempat kami adalah tadi yang sambutan tadi, Lutfi Bahrudin. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat dan juga nitip ke Bapak Ibu guru ya, salah satu anak kami. Ada satu lagi kayaknya, saya lupa. Namanya Habib kalau nggak salah. Oh ya, itu anaknya. Nah, oke teko kayak. Nah, itu juga salah satu murid pesantren kami. Alhamdulillah di sini dicetak, dibentuk oleh Bapak Ibu guru yang luar biasa. Ngopeni anak 1000 berapa ini? 1289, Masya Allah. Ini kalau enggak orang yang luar biasa, enggak mungkin. Bahwa kita harus menyadari panas ya. Panas. Panasnya kita di sini tak sebanding dengan panasnya besok di yaumil qiyamah. Masuk. Gak mau keringetan ya, gak apa-apa udah luntur, gak apa-apa kaosnya basah dengan keringat.
selama kita niatkan dengan baik, kita niatkan sungguh-sungguh, maka setiap keringat yang menetes, setiap sumuan sampai yang di sini dicatat oleh Allah sebagai pahala jariah. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semuanya, bicara terkait Isra dan Mi'raj, kita juga bicara terkait dengan kisah ketakwaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj secara gamblang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama. Bunyinya bagaimana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat pertama, Allah menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan pada waktu malam minal masjidil harami, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, hingga masjidil, ada yang tahu jaraknya? Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau jenengan mengukur pakai Google Map, itu kurang lebih 1.500 km. Tentunya kalau kita jalan kaki ya saulan, sampai sikile pedot lagi tekan kono. Tapi Allah Subhanahu wa taala mempergerakkan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak sampai 1 malam. Alladzi barakna, yang kami berkahi sekelilingnya, haulahu sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan padanya ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Samiul basir, maha melihat. Teman-teman semuanya, Semangat ya, cek sadar ya. Dibawa santai saja ya. Siap? Gak usah sepanang ya. Podo keringetane cuma iki ono kipase ya. Ya beda level sithik lah ya. Level kita sebagai santri, sebagai siswa adalah level belajar. Jenengan santri siswa, saya juga santri siswa. Tadi disebutkan Kiai Haji itu abah pondok kami, Abah Yai Johari. Saya ini hanya penderetnya ya. Hanya sebagai salah satu santrinya, belajar dengan beliau, kemudian berada di Madiun ini. Namun perlu kita ketahui, Kanjeng Nabi kenapa di Isra Mi'rajkan? Nah ini kalau sampai orangnya kritis, nyapu kok dikei rihlah, perjalanan rekreasi dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Padahal ini kalau mau umroh itu senengnya Masya Allah ya. Coba misalkan ada salah satu siswa dapat penghargaan dengan ubudiyah terbaik, sholat jamaahnya nggak pernah bolong, kira-kira seneng apa enggak? Seneng apa tidak? Pak, Bu PLT ngasih sayembara. Anak-anak semuanya, ini misalkan, tapi boleh tenanan ya. Amin ya. Nanti misalkan Bu PLT bikin sayembara untuk semua siswa. Saya kasih sayembara 40 hari sholat jamaahnya tidak putus. Yang tidak putus dapat hadiah umroh spesial dari MAN 2 Kota Madiun. Kira-kira semangat gak? Semangat gak? Kalau sampai dapat hadiah umroh, yang pertama kalian kasihkan ke siapa? Orang tua. Ada yang ke ibunya, ada yang ke bapaknya, ada wis aku baik gak apa-apa, bapakku sepuh, ibuku sepuh, aku. Kira-kira senang gak? Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan tanpa alasan.
Bukan ujuk-ujuk, ayo jalan-jalan, ayo syawira, bukan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelumnya mengalami yang namanya Amul Huzni. Saya belajar SKI, ya, Sirah Nabawi mesti ngerti. Amul Huzni itu apa? Amul Huzni itu adalah tahun-tahun kesedihan. Tahun-tahun kesedihan Nabi itu dialami oleh Kanjeng Nabi di masa periode Mekah. Jadi pas waktu dakwah Nabi itu masih sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan kayak sekarang. Dijak rene, ya, ditumpak no mobil, diajak ke sini. Itu dakwahnya sudah nggak terang-terangan lagi, diviralkan bahkan. Nah, Kanjeng Nabi dulu dakwah periode Mekah nggak seperti itu. Kanjeng Nabi ketika datang ke ke masyarakat Quraisy mendakwahkan tauhid, mengenalkan Allah, yang datang bukan minuman, ya, bukan snack, teh kotak, sembarang kalir, bukan. Tapi yang datang apa? Lemparan kotoran unta, kotoran sapi, kotoran unta. Kalau sing ngantem telek cecek barang, semuanya diantungkan. Tapi sekarang kita di sini tinggal enaknya. Rasulullah yang menahan pahitnya berdakwah di masa lalu. Maka pesan khusus ini untuk kita, ya, terutama para dewan guru. Nah, ngonangi murid-muridnya ya rada kadang rada pegel, ya sabar. Namanya juga makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita berposisi sebagai murid, maka harus bagaimana memaksimalkan saat kita belajar, bahwa usia ini tidak bisa mundur anak-anak semuanya. Gak bisa mundur. Kalau usia mundur, tentu saya mungkin pengen jadi anaknya presiden. Enak enggak? Enak enggak? Aku gak pengen bahas pilpres ya. Sorry ya. Nah, tentunya kita pengen punya nasib yang enak. Tapi kita itu tidak bisa memilih jadi anaknya siapa, jadi siapa nggak bisa milih. Kita balik lagi. Amul Huzni, yaitu Rasulullah ditinggalkan yang pertama oleh siapa? Istrinya Rasulullah yang paling tercinta, namanya Siti Khadijah. Ini istri yang super dambaannya lelaki. Siti Khadijah itu speknya luar biasa. Ini jarang untuk ngaji bahas spek kayak gini ya. Speknya Siti Khadijah yang pertama, entrepreneur. Beliau pengusaha luar biasa. Omsetnya, wah, nebas omset, ya, itu sudah luar biasa, wis. Pengusaha wanita yang terkaya di Mekah itu Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah itu adalah perempuan yang awet muda. Skincare gak podo kata sampean. Skincare regane piro? 200. Mana 300 ya, 300. Berapa? 1 juta. Skincare Siti Khadijah lebih mahal daripada itu. Bahkan dalam usia 40 tahun Siti Khadijah itu seperti usia muda, seperti usia 25 tahun. Kira bapak-bapak seneng apa mboten? Wah, cocok iki spekku iki. Nah, Siti Khadijah meninggalkan Kanjeng Nabi, istri halalnya. Bayangkan ditinggal istrinya yang halal itu luar biasa sedihnya. Cah zaman saya ini lagi ditinggal sing gak jelas nasibe. Mari ngono sing lanang buka HP, guys status neng WA. Rungkat, bro. Ya. Serasa hidup ini nggak ada gunanya. Ya, yang perempuan sudah nulis status butuh teman curhat. Ya, biasanya orangnya di pojokan. Gak mungkin ya karo, ya, mesti kodi. Pojokan dulu tipis saya. Nah itu ditinggalkan orang yang nggak jelas masa depannya. Terus dari kelas 1 ditelateni, diincer. Pas MOS itu sekarang namanya apa? MPLS. Nah, pas MPLS wis ngincer. Nah,
yang cocok masuk tenang spek ya. Kenalan kelas 2 sudah mulai dekat, kelas 3 dekat, pas kuliah gini karo wong liya ya, yang laki-laki wis galau. Bahkan naudzubillah anak zaman sekarang, kapan hari itu saya lihat berita ya, laki-laki ditolak sama perempuan SMA kelas 3, anaknya gak terima ya, diparani nang omahe, anak perempuan itu sekeluarganya dibunuh. Gak bahaya kan? Karena apa? Karena di luar jalur yang halal. Mesti oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak halal itu tidak akan bertahan lama. Wis pirang tahun mesti akan ketemu yang namanya kekurangan yang tidak bisa diterima. Berarti pacaran itu harusnya setelah halal apa sebelum halal? Setelah menikah apa sebelum menikah? Sebelum apa setelah? Setelah menikah, kalian cuma ngomong neng ngarepe Pak naik mobil tuh sing lanang itu ya. Rumono sing lanang. Mobil tuh nikah. Tak dikte sekarang sampai latihan. Mobil tuh nikah wa tasbijaha bil mahril manqur. Saya terima nikahnya Siti binti Slamet dengan mas kawin seperangkat alat becak dibayar tunai. Wes mari ngono sampean los. Arep mungkin jalan-jalan gak apa-apa. Kamu ajak kemana bebas karena sudah halal. Maka jangan sampai sesuatu yang tidak halal itu kemudian merusak masa depan kita. Karena apa? Ibarat laki-laki itu duren, yang perempuan itu semangka. Duren ketemu semangka sing ajur sing ndi? Duren ketemu semangka yang hancur yang mana? Semangka. Rusak masa depan perempuan gara-gara laki-laki yang seperti itu. Aku butuh ngetai laki-laki ya biasa, karena padha wae laki-laki mesti harus saling ngetai. Juga perempuan kadang mengganggu masa depan laki-laki. Laki-laki wis enak-enak belajar, wis kenceng-kencenge ya, jadi ketua OSIS ya. Diganggu, kata cool kan ya, diganggu kenalan mas. Aku setiap hari mengimpikan dirimu mas. Setiap kamu maju ke depan, aku selalu memperhatikanmu dari belakang mas. Ya. Digoda imannya yang laki-laki ini. Sing laki-laki ini wis buat tenang ya. Berat. Godaan laki-laki itu ketika masa pendidikan adalah fitnah lawan jenis. Balik lagi. Khadijah adalah istri Rasulullah yang paling istimewa. Rasulullah tidak pernah menduakan Siti Khadijah semasa hidupnya Siti Khadijah. Kemudian setelah selang beberapa saat meninggallah paman Nabi yang bernama siapa? Abu Thalib. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib ini senantiasa menjadi backingannya Rasulullah. Rasulullah ketika dakwah kemanapun, Abu Thalib menawarkan, ya Muhammad, bahasanya gini, arep nanti sampean badhe temriko Pak D. Ini kan Pak D nya Kanjeng Nabi. Jawis ayo budal Pak D nang burine sampean, aja wedi. Ana Pak D aman, berangkat. Pak D nya Rasulullah yang meninggal ini adalah orang yang senantiasa menjadi backingan Rasulullah ketika masa dakwah di Mekah. Kemudian meninggal. Pasca meninggalnya Pak D-nya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menguji kembali Rasulullah dengan diberikanlah perintah dakwah. Perintah dakwahnya tidak tanggung-tanggung, yaitu di batunya Timur Tengah, yaitu Taif. Saya pernah ke Taif. Di Taif itu seperti Malang. Jadi seperti Malang ada apel, ya, bunga rosella dan lain-lain, dan di sana terkenal minyak wanginya enak-enak.
Di Taif Rasulullah diperintahkan untuk mengenalkan tauhid agama Islam kepada masyarakat Taif. Namun masyarakat Taif ketika Nabi masuk wilayah Taif, Rasulullah diantemi dengan menggunakan kotoran kuda, kotoran unta, bahkan bocil FF, bocil kematian, diperintahkan oleh bapak ibunya untuk juga maju ke depan Nabi melemparinya dengan batu. Sampai ada salah satu malaikat mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau ingin memerintahkan apa kepada saya? Kalau jenengan berkehendak dua gunung ini saya angkat sebelum nolak Taif, siap ya Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah dengan sabarnya, dengan penuh kasih sayangnya Rasulullah pun berdoa, ya Allah, ampunilah masyarakat Taif, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya masyarakat Taif ini tidak tahu ya Allah. Maka Rasulullah tidak murka, diantemi, dieci, diledek dan lain-lain, dietrek-etrek, gak murka kanjeng Nabi. Karena Rasulullah ini adalah khatimul anbiya wal mursalin. Nah, setelah kejadian di Taif, Rasulullah pun kemudian dikasih hiburan oleh Allah berupa apa? Di-Isra Mi'rajkan, diperjalankan kanjeng Nabi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang perintah Isra Mi'raj, ada satu lagi peristiwa yang mungkin jarang diceritakan oleh guru-guru kita. Ini saya temukan di kitab Sahih Muslim. Diceritakannya bahwa penderitaan Rasul itu tidak sebatas emosional doang, namun kanjeng Nabi itu juga dicoba dientei dalam kondisi intelektual. Salah satu ketika ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, nabi-nabi terdahulu itu berasal dari Palestina, tapi kenapa kamu dari Mekah? Kok aduh, katanya orang Yahudi itu. Kemudian orang Yahudi itu bilang, hei Muhammad, sampai ngerti lah tiangnya Masjidil Aqsa itu ada berapa? Dietrek-etrek kanjeng Nabi oleh orang Yahudi itu. Dan Allah pun memberikan jawaban kepada Rasulullah di dalam Isra Mi'raj. Di waktu malam Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke Masjidil Aqsa. Rasulullah kemudian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju Sidratul Muntaha. Yang di sana sebelum bertemu dengan Allah, Rasulullah masih di langit dunia, bertemu dengan bertemu dengan nabi-nabi pendahulunya. Yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah nabi yang selalu senyum dan selalu sedih. Kenapa tidak? Karena semua yang ada di sini adalah keturunannya Nabi Adam. Bayangkan sampai punya anak dua, laki-laki semuanya. Yang satunya jadi hakim, yang satunya jadi maling. Nah, yang jadi hakim menghakimi anaknya yang jadi maling. Kita sebagai orang tua senang apa senang ketika melihat anaknya jadi hakim? Alhamdulillah anakku jadi orang yang berguna. Dan satunya lihat anaknya jadi maling, kok jadi anak model-model kayak gini, asem tenang misalnya gitu. Akhirnya apa? Nabi Adam ini adalah nabi yang ketika yang pertama apabila ada umatnya yang berbuat soleh, yang beramal kebajikan, luar biasa senangnya. Namun ketika melihat anak turunnya Nabi Adam, potongan-potongan sing rodo-rodo gak bener, ada yang buaya sekolah ora budal, bujuk uang tuane, gitu. Ada yang izin satpam, Pak, mau keluar Pak. Mana? Untuk kopi Pak. Oh iya, nggak budal. Fotokopi harusnya 5 menit. Nah, sisi fotokopi tidak, kertas. Moronan parmet. Ada yang marung dan lain-lain. Nah,
Nabi Adam mengetahui seperti itu, Nabi Adam juga ikut bersedih. Nabi Adam di waktu di langit pertama bertemu dengan Rasulullah, ada dua sisi. Yang pertama sisi orang ahli surga, yang di kirinya ada orang-orang yang ahli neraka. Nabi Adam ketika melihat sisinya yang sebelah sini tersenyum, senang Nabi Adam. Alhamdulillah ya Allah, anak turunku yang seperti yang seperti. Ketika Nabi Adam melihat yang seperti sebelah kiri, Nabi Adam kemudian bersedih, nangisnya luar biasa. Ya Allah, kok ono anak-anakku sing dapur ada kayak gini. Sedih Nabi Adam. Kemudian Rasulullah diminta oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Adam, ya Nabi Adam, bapaknya semua manusia. Kemudian Rasulullah naik lagi sampai langit-langit berikutnya. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Rasulullah kurang main senangnya dengan Nabi Ibrahim, karena Rasulullah bertemu dengan bahkumnya Rasulullah itu adalah Nabi Ibrahim, yang kemiripannya dengan Nabi Ibrahim itu hampir memper wajahnya Nabi dengan Nabi Ibrahim. Kemudian naik lagi Rasulullah bertemu dengan Nabi yang paling kritis, yang paling suka bertanya, yaitu Nabi siapa? Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, Rasulullah bertemu dengan Nabi yang merasa. Nabi Musa kemudian batin nang atine, ya Allah, kok yo enek Nabi setelah saya, hidupnya setelah saya, tapi banyak umatnya yang masuk surga. Padahal dakwahnya hanya berpuluh-puluh tahun saja, sedangkan kini ratusan tahun ya semono-mono kae umate. Nabi Musa iri kepada Nabi Muhammad. Padahal dakwahnya Nabi itu hanya 23 tahun, ya, 23 tahun. Sedangkan Nabi Musa itu ratusan tahun. Sampai sekarang umatnya Kanjeng Nabi masih ada, masih banyak ya koyo ngene-ngene iki. Ya ana sing rupane salate ya telaten gitu. Ada yang di belakang kono ya rada-rada gapane telaten. Ada yang di kantin ya beli gorengan 2 ngaku 2. Ana sing mek 10 ngomong loro. Biasanya wong ilmu ngene iki. Ada enggak? Itu semuanya umatnya Rasulullah. Tapi selama masih ada rasa cinta kepada Nabi, masih ada, kalau sampai disebutkan nama Rasulullah Muhammad SAW, masih sampai menyebutkan sholawat, maka kita tidak termasuk pada orang-orang yang pelit. Sak pelit-pelitnya manusia, itu lebih pelit orang yang dimana disebutkan nama Nabi mereka tidak bersolawat kepadanya. Maka kalau ada solawat yang diucapkan di depan kita, maka kita harus mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Balik lagi, kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naiknya Rasulullah ini ke Sidratul Muntaha, tapi kita tidak boleh meyakini bahwa Allah itu bertempat di sana, karena Allah itu memiliki sifat yang namanya mukhalafatul hawaditsi, berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak bertempat, tidak bisa kita deskripsikan tempatnya, karena yang bertempat itu hanya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu Allah memberikan perintah kepada Rasulullah, yaitu berupa kenang-kenangan, berupa hadiah. Bukan perintah untuk kita ya, bukan perintah jadi beban untuk kita, tapi itu merupakan hadiah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Hadiahnya apa? Rasulullah diberikan hadiah bisa meet up, ketemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala 50 kali sehari. Kemudian Rasulullah itu dengan tawaduknya, Rasulullah itu sangat tawaduk semuanya.
menerima perintah Allah sam'an wa ta'atan di ya Allah. Kemudian tulangnya Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, umatku loh sing awake gede-gede, fisiknya luwih gede, ya gak cuma gede wetenge tok ya loh. Gede semuanya, itu kuat tidak kuat dengan perintah yang seperti itu. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, yang umurnya cuma 60-70 tahun wis mari ngono modal. Bagaimana meninggal? Wis minta rukhsah kepada Allah. Kemudian Nabi berangkat lagi kepada Allah minta rukhsah. Dikurangilah oleh Allah jadi 45. Balik lagi kepada Nabi Musa minta rukhsah lagi jadi 40. Seterusnya berkahnya sifat Nabi Musa yang selalu kritis ini ya, kritis itu juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana kritisnya itu benar. Ya, kini kan sekarang kan kritisnya salah. Gurune rada gak sependapat dengan kita, wis gak melok gurune. Gurune wis gak padha pandangane sama kita, guru model oh, wis gak sama melok. Wis tinggal metu wae. Ngopi-ngopi aja. Nah, karena sekarang apa anak semuanya? Tontonan banyak yang dijadikan sebagai Tuhan. Nabi Musa kritisnya beda. Kritisnya Nabi Musa itu disenangi oleh Allah. Kritisnya Nabi Musa itu mewakili umat-umat yang akan datang. Maka kemudian dikortinglah menjadi hanya lima kan? Setelah 5 kali Rasulullah kembali kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ngomongnya, ya Muhammad, umatku gak mampu 5 waktu, gak mampu ya kamu. Wis mono maneh balik maneh jaluk maneh. Nah kalau Rasulullah terus-terusan bisa jadi nggak ada sholat, gak bahaya kan? Bahaya. Karena sholat itu adalah kenang-kenangan dari Rasulullah untuk kita, hadiah Rasulullah untuk kita. Yang perintah itu tidak ditawasulkan melewati malaikat Jibril, tapi Rasulullah langsung didatangkan, langsung dipanggil, langsung meronang pusat, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkannya, tidak lewat perantara. Maka wujud kita memperingati Isra Mi'raj itu gak cuma kita duduk di sini. Wis sampean buka HP wis gak apa-apa, wis gak wis arep slender wis gak apa-apa. Tapi tolong sholat 5 waktunya dijalankan. Karena itu merupakan hadiah Rasulullah untuk kita, untuk umatnya di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, barang siapa baik sholatnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisabnya kelak di yaumil qiyamah. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Wa man tarakaha. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka salah saja dengan meruntuhkan tiangnya agama. Saya tanya di sini, ada nggak yang pengen awet Islamnya di Indonesia? Kira-kira anak man 2 Kota Madiun, woi, ingin nggak agama Islam terus ada di sini? Pengen nggak? Yang pengen angkat tangan. Masih nggak pengen? Orang masih nggak pengen ya? Kalau kita pengen agama Islam terus lestari di sini, di Kota Madiun khususnya, maka kita harus menegakkan yang namanya tiangnya. Tiangnya agama Islam itu adalah sholat. Maka sholat itu kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat adalah sholat yang tepat waktu. Kalau di sekolahan ini ada masjidnya buat apa? Ada masjidnya. Nah, kalau di sekolah ada masjid, fasilitas masjid kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Di luar sana saya punya teman saya itu juga wali santri di pondok kami. Beliau dulu menceritakan kerjanya waktu di Taiwan. Di sana untuk sholat saja susah. Kenapa susah? Karena di sana kan nggak kenal agama Islam. Islam bukan merupakan mayoritas. Jadi dia sholatnya di akhir waktu jam istirahat dan belas orang sing jeneng masjid.
Isra Mi'raj kayak gini nih kita tanggal abang ada peringatannya, di sana nggak ada. Bahkan Idul Fitri pun nggak ada sholat id. Sholat idnya di mana? Di kamar sendiri-sendiri. Ya khotbah dewe, ya dibilani dewe, ya sholat dewe. Enggak, tapi sholat 2 rakaat saja. Habis itu kerja. Kita di sini perlu bersyukur, disediakan tempat, disediakan fasilitas dan lain-lain. Harus kita maksimalkan. Siap? Siap sholat berjamaah? Aku megah jamaah. Nah kenapa? Sandalku hilang. Sandalnya hilang, sepatunya hilang. Kalau saya punya kata-kata, lebih baik sandal kita hilang di masjid daripada blas gak bancik masjid. Sholawat sih ayo. Ini sudah sholawatan belum? Belum. Alamat anak soleh bisa? Nah, oke, ayo. Sholawat ala Nabi Muhammad. Ayo mas. Tim Banjarinya soleh semuanya. Amin. Doakan ya temennya yang Banjari ini ya, dia selalu ikhlas niatnya. Besok menjadi asbab syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulan dari peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Yang pertama, didengarkan, ini hanya 5 menit. Setelah ini saya harus ada jadwal lagi di tempat yang lain, yang mungkin kita ini perjumpaan yang terakhir kali. Nah, tapi saya harap ini bukan perjumpaan yang terakhir kali. Kelak jenengan 20 tahun ke depan yang insya Allah akan memimpin bangsa Indonesia. Saya pengen besok ada ya dari Mandua Kota Madiun 20 tahun lagi moro-moro datang ketemu saya. Duh, ini Ustadz Raziki yang dulu yang ngaji Isra Mi'raj di mana? Dan ini siapa? Saya yang dulu di pojokan Ustadz yang megang HP. Loh, sampean kok? Dan saya ini apa? Alhamdulillah sekarang jadi gubernur Jawa Timur, masya Allah. Dan saya tahu ya semuanya orang sukses. Nah, orang sukses itu bukan selamanya berasal dari orang yang pintar. Betul apa betul? Saya punya teman banyak yang sukses, banyak jadi pengusaha, banyak itu semuanya tidak semuanya jadi berasal dari orang-orang yang pintar. Namun orang yang sukses itu adalah mereka yang diawali dengan taat dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari takwa itulah, dari mentaati perintah Allah itulah kemudian hadir di dalamnya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, gak gampang digoda dengan uang. Lek biyen mata hijau, sekarang mata merah. Tidak gampang digoda dengan uang dan tidak gampang memudahkan urusan yang sekiranya tidak manfaat. Kesimpulannya, yang pertama, sebanyak apapun cobaan yang diderita, baik kekecewaan, sampean tahu kecewa kepada orang lain, tahu dikecewakan karo kancane, tahu dikecewakan karo wong sing gak jelas. Saiki ono sesuk gak ono, saiki karo sampean sesuk karo wong liya. Nah, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkanmu. Cocok? Yang kedua, di saat kita sedang sedih-sedihnya, di saat sedang rungkat-rungkatnya, sedang pokoknya budrek-budreknya kita, maka jadikanlah Allah sebagai pelarian yang utama. Sampai lagi susah sekolahnya, ujiannya angel,
diece wong, gak duwe kanca, dibully karo arek-arek sama anak-anak, yakinlah bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan mendengarkan doamu, mendengarkan permintaanmu. Seperti tadi Nabi Musa memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap kepada Allah minta negosiasi, terus digatekno oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sampean minta kepada kesiswaan misalnya, Pak, aku sakit mata, sebulan minta uang. Gak, sanalilah hukum. Kamu gak ikut peraturan? Iya. Upacara dengan peraturan akhirnya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu minta ampunan, ya Allah, ighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bendino ping 5 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berpaling padamu. Ya Allah, aku lagi susah ya Allah, ditinggal kancaku gak duwe kanca balas ya Allah. Allah tempat kita berlindung, Allah tempat kita memuja, Allah tempat kita meminta pertolongan. Yang ketiga, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kita mengalami yang namanya kesusahan, pasti akan datang yang namanya kemudahan. Sampai biasanya nyerang gitu, ngegame ayo. Ono sing gak ngegame. Di sini ngegame semua. Yang akhwat yang putra ngegame semua. Yang ngegame coba katakan saya. Gak tak rampas. Yang biasanya ngegame coba katakan saya. Ngegame sekarang aja masuk ke Asian Games, masuk ke ini deh. Masuk Piala Asia. Jadi ngegame itu bisa jadi prestasi juga. Setuju? Tapi gamenya yang bisa proporsional. Setiap ada kesusahan pasti akan datang yang namanya kemudahan. Yang keempat, anak-anak semuanya, yang keempat, cintailah seseorang dengan cara cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita belum ada ikatan halal di atas meja bersalaman dengan Pak Yai, dengan Pak Naib, dengan sertifikat, dengan sembarang air mas kawin, sembarang air, jangan coba-coba meletakkan duren di atas semangka, karena yang pasti yang akan datang adalah kehancuran di antara keduanya. Mungkin cukup yang mau saya sampaikan pagi hari ini sampai siang hari ini. Semuanya tolong dijaga sholat lima waktunya, sekalian semuanya terbaik. Jempol terbaik untuk kedua generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara pengajian dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj tahun 1445 Hijriah dengan tema Semangat Islam Wujud